Di era tatanan normal baru seperti saat ini, motivasi menjadi motor penggerak agar tetap produktif dan menyusun kembali impian serta target-target baru. Motivator, influencer, dan juga entrepreneur Mary Riana berbagi resep motivasi untuk masyarakat agar tetap berpikir positif selama menghadapi pandemi ini dengan menjaga imun, menjaga iman, dan menjaga pikiran. Masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak orang yang mengalami demotivasi. Di tengah situasi yang serba tidak pasti, orang-orang dapat dengan mudah putus asa yang tentunya stres menjadi semakin meningkat. Mary Riana memiliki resep motivasi untuk masyarakat agar tetap berpikir positif selama menghadapi pandemi ini. Dengan menjaga imun, menjaga iman, dan menjaga pikiran. Menjaga pikiran tetap positif dan menciptakan suasana hati yang gembira bisa dimulai dari memperbanyak rasa syukur. Hal yang sebenarnya sederhana tapi kerap kali terlupakan. Lantas bagaimana menjaga motivasi selama pandemi agar tetap produktif? Kita akan berbincang langsung dengan Mary Riana, influencer ternama tanah air. Halo, selamat pagi Mbak Mary. Hai, selamat pagi Mas Imam, Mbak Vince, apa Halo, kabar selamat pagi. semuanya? Mbak Mary, ini aku mau tanya, Ya. bagaimana sih sebenarnya atau mental yang seperti apa yang harus disiapkan oleh masyarakat terkait new normal agar tetap bisa produktif tadi? Dan juga kan Mbak Mary kan ada menyampaikan ada iman, imun, gitu. Nah ini Dan juga berpikir positif. dan berpikir positif. Nah seperti Betul. apa yang mental yang berpikir positif, iman dan imun tadi itu? Iya, saya selalu bilang karena kan, apalagi ketika awal ada pandemi ya, semua orang selalu menjaga kesehatan, ya kan, kita jaga imun gitu. Tapi menurut saya bukan hanya imun yang harus dijaga, tapi kan mental, pikiran, dan iman kita yang harus dijaga, itu yang paling penting. Dan menurut saya, rasa optimisme, rasa, memiliki harapan, rasa bersyukur, itu adalah obat yang paling manjur, yang paling ampuh, yang harus kita miliki, khususnya di saat-saat seperti ini. Itu sih yang paling paling mendasar, yang paling penting gitu. Karena menurut saya sama seperti kayak kesehatan tubuh seseorang kan bisa menurun kalau pertama daya tahan tubuhnya lemah. Kedua, kalau dia dekat-dekat dengan orang yang sakit atau dekat-dekat dengan sumber penyakit gitu. Pasti ketularan, bener nggak? Ya kan? Betul. Nah, jadi kesehatan mental kita pun itu juga harus dijaga. Berarti kita juga nggak boleh dekat-dekat dengan sumber penyakit alias sumber stres, sumber yang membawa kita jadi khawatir, membawa kita jadi takut gitu. Nah, jadi kita harus pertama tahu sumber-sumbernya dan kita harus berusaha untuk menghilangkan dan menjauh dari sumber-sumber yang membawa kita lebih khawatir dan lebih takut tersebut. Nah, Mungkin bisa disimpulkan mungkin detoxnya itu dihilangkan gitu atau betul. dijauhkan gitu. Karena teman-teman juga bisa menjadi detox loh. Dan itu tadi sebetulnya rumus kecil yang diberikan oleh seorang Mary Riana. Tapi kemudian kalau kita lihat kan selama 3 bulan ini pola hidup kita berubah, pola kerja berubah, terus kemudian sampai dengan entah kapan new normal ini kita juga akan merubah pola-pola tatanan hidup kita. Apakah perlu ada katakan target atau impian atau capaian baru yang harus kita bangun ulang gitu supaya motivasi kita nggak kendor nih Mbak Mary? Oh iya, harus dong. Karena menurut saya harapan itu penting banget ya. Karena menurut saya ini bukan krisis pertama yang kita alami. Setiap orang, setiap dari kita, termasuk juga saya, pasti pernah mengalami yang namanya krisis dalam hidup ini. Ya, betul. Bener nggak, Mas Imam pernah ngalamin krisis? Betul. Mbak Vince, Krisis ya kan? perasaan ya. Semua orang pasti pernah mengalami krisis. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita berhasil keluar dari krisis tersebut? Ya, Jawabannya iya, pasti. Kalau nggak kita nggak mungkin berada di titik sekarang gitu. Nah, jadi krisis yang sekarang kita alami ini juga pasti bisa kita lewati, pasti akan berlalu. Tapi yang paling penting adalah selama masa-masa sulit itu kita harus tetap punya harapan. Karena harapan itulah yang membawa kita punya masa depan, harapan itulah yang nantinya yang akan mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Jadi tetap optimis. Jadi kok tadi Mas Imam bilang perlu nggak sih punya mimpi, punya target? Menurut saya perlu ya. Kita harus berpikir ke depan gitu. Dan setiap kali ada masalah, setiap kali ada krisis itu selalu pasti ada pembelajaran, selalu pasti ada kesempatan. Itu dua hal. Kalau kita ingat kembali krisis yang pernah kita lalui dalam hidup kita pasti membawa pembelajaran dan juga membawa kita kesempatan. Nah, jadi di saat ini itu juga yang harus kita lihat ke depan. We look forward ya. Jadi nggak ngelihat ke belakang, nggak menyesal gitu, juga nggak menyalahkan, tapi kita lihat ke depan, optimis, langkah apa nih yang harus kita lakukan, step by step-nya seperti apa.
Mhm. Lalu Mbak Mary, kita Ya. kan memang akan tetap berhubungan sosial dengan orang-orang yang mungkin memberikan influence buruk gitu sama kita. Nah, sementara kita juga harus memberikan peran kita sebagai manusia ya, memberikan peran yang dampak positif. Nah, bagaimana kita memilah teman atau memberikan juga di dalam lingkungan sosial kita bisa memberikan dampak Edukasi, ya. positif. Jadi kita tidak menjauhkan teman yang toksik, tapi kita juga bisa menjadi detox bagi teman-teman kita yang lain. Iya ya. Jadi pertama-tama sebelum kita berusaha untuk menyemangati atau apa ya, mendetoks orang lain, kita harus pastikan diri kita sehat dulu ya. Sama, karena kalau kitanya sendiri sakit terus kita yang keliling-keliling ya kita menularkan itu kepada orang betul. lain. Ya kan, jadi kita harus yakin bahwa diri kita sehat, termasuk juga dari segi pikiran dan hati kita ya. Nah, jadi menurut saya eh, yang paling simpel deh, yang paling sederhana. Katakan kadang-kadang kita ini sering di rumah aja ya, badannya di rumah aja, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, betul. Bener nggak? Pikiran bisa kemana-mana tergantung dari apa yang kita tonton, apa yang kita baca ya. Semua orang sekarang jadi WhatsApp forwarder. Yap. Setiap kali message yang ada dapat langsung di forward tanpa dipilah-pilah dulu. Nah, jadi menurut saya mulai dari itu aja dulu. Jadi pertama kita harus membatasi ya, jangan menonton hal-hal yang negatif yang membuat kita khawatir, dan yang lebih penting lagi jangan memforward atau meneruskan hal-hal yang pertama belum tentu kebenarannya ada, dan kedua itu mungkin bisa menyebarkan dan membuat rasa takut dan cemas yang berlebihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi dari itu aja menurut saya itu sudah akan sangat apa ya, sangat membantu ya, membantu rasa optimis orang-orang lain gitu. Jadi kalau saya bisa kasih rumus, menurut saya selalu bilang ya, caranya itu adalah PHK. Oke. Nah, Tapi oke. PHK. Tapi PHK Pasti ya. ada ini akronim, pasti ada kepanjangannya nih. Iya betul. Bukan pemutusan ya. Cara untuk bisa mengatasi pandemi ini adalah dengan PHK. Nah, tapi saya tahu ketika saya berbicara PHK ini satu hal yang sangat sensitif ya. Tapi PHK ini bukan pemutusan hubungan kerja, tapi PHK itulah yang pertama pikiran, Oke. yang kedua hati, dan yang ketiga itu kelakuan. Jadi yang pertama kita harus berpikir optimis. Optimis itu bukan berarti selalu mengharapkan yang terbaik ya. Tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun keadaannya. Betul. Ya, jadi apapun situasinya dia selalu melihat ada yang baik. Itu optimis. Oke, pikiran. Yang kedua hati. Hati yang gembira itu adalah obat. Menurut saya sama seperti kalau orang itu sakit karena mungkin kurang vitamin, kurang tidur. Menurut saya pikiran kita pun juga bisa sakit kalau kita kurang bahagia, kurang bersyukur. Selalu komplain, selalu marah, selalu menyalahkan keadaan. Jadi harus perbanyak bersyukur. Bahagia itu kan kita sendiri yang mendesain. Dan yang ketiga adalah kelakuan. Tindakan kita itu nanti akan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi masa depan kita. Jadi sampai hari ini walaupun mungkin di rumah aja, jangan sampai kita jadi manusia rebahan, jangan sampai rebahan itu kebablasan. Selalu ada hal yang baik yang bisa kita lakukan bahkan di rumah aja. Lewat pandemi ini ada begitu banyak ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tanda kutip emak-emak, sekarang jadi entrepreneur. Setuju. Dapur, Jualan ya. kan? Jualan ya. Frozen Jadi food, jualan, makanan jadi beku. frozen food, betul. Mulai dari mana? Mulai dari tetangga, teman-teman di WhatsApp-in, ya kan, saling membantu gitu kan. Awalnya mungkin saling tukeran makanan, mengirimkan makanan karena kita peduli kepada mereka, tapi lama-lama makanannya enak, akhirnya Open order PO lagi. ya, lama-lama gitu. Yang open PO, betul. Nah, jadi ini kan hal-hal yang daripada kita komplain, yuk kita coba lebih kreatif gitu, mengubah komplain menjadi kreatif. Daripada kita mengeluh, yuk kita coba lakukan sesuatu dari yang ada, dari yang sederhana gitu. Jadi menurut saya again pikiran, hati dan kelakuan itulah yang nantinya akan mempengaruhi masa depan kita dan hidup kita, dan bagaimana kita bisa melalui masa-masa sulit ini di pandemi ini. Baik. Menjaga pikiran, menjaga dihafal kebahagiaan tadi. dan perilaku. PHK, ingat aja itu ya, mudah, akronimnya adalah tadi pikiran, hati, dan juga Pikiran, tadi perilaku ya. Jangan hati, lupa, dan juga tetap ya kelakuan. actionnya juga harus, jangan sampai cuma dipikirkan tapi actionnya nggak dilakukan. Oke, Iya. baik. Harus Terima kasih. dong, harus. Ya. Terima kasih Mbak Mary Terima kasih, sudah Mbak berbagi Mary, motivasi. Sama. Bersama saja kita akan berbincang tentang menjaga minat baca anak selama pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.